Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi prioritas utama bagi para khatib dalam mengawali khutbahnya untuk senantiasa mengingatkan, mengajak dan berwasiat kepada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud peningkatan ketakwaan ini adalah dengan penguatan komitmen untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dengan melakukan hal ini, maka kita akan mampu berjalan pada jalur yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga masa-masa hidup di dunia ini akan senantiasa dalam pantauan dan lindungannya. Ketakwaan yang berwujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi modal utama untuk menjadikan perjalanan hidup yang kita lalui penuh dengan nilai-nilai positif yang menjadikan kualitas kehidupan akan semakin lebih baik lagi. Bukan hanya pada saat ini saja, ketakwaan pada Allah akan meninggalkan kenangan manis dan menyingkirkan kepedihan, sekaligus membawa bekal optimisme dalam menghadapi masa depan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan hidup kita di dunia ini melewati 3 tahapan masa, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi berbeda dalam menyikapinya, namun memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Pada khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana menengok perjalanan hidup di masa lalu, menyikapi kondisi masa kini,
dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Terlebih di awal tahun yang menjadi momentum tepat untuk menata dan menguatkan kembali manajemen kehidupan ini. Pertama, mari awali tahun ini dengan alhamdulillah. Kalimat ini merupakan wujud syukur atas karunia Allah yang telah menganugerahkan umur panjang kepada kita semua, yang sampai saat ini masih bisa menghirup udara kehidupan. Berbagai nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu sampai saat ini harus terus disyukuri dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diwujudkan dalam tindakan. Dengan wujud syukur ini, kita berharap nikmat yang kita terima akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi karena kita kufur pada nikmat Allah, kita mendapat siksa yang pedih dan menjadikan nikmat ini akan dicabut dan hilang dari kita. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, mari tengok tahun lalu dengan astaghfirullah. Kalimat ini merupakan wujud evaluasi dan introspeksi diri pada segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada pada posisi puncak yang tinggi. Namun pada satu masa kita pasti pernah berada pada posisi terpuruk. Masa fluktuatif ini menjadi pengalaman berharga kita untuk mempertahankan kondisi positif dan menjadi modal bagi masa depan. Sementara di sisi lain, kita buang hal negatif dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Introspeksi atau muhasabah adalah perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Asyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat Umar bin Khattab juga berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari wa innama yahifful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Artinya, hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Ketiga,
Mari hadapi tahun depan dengan bismillah. Kalimat ini mengandung makna mendalam, yakni mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bismillah mengandung optimisme tinggi untuk meraih harapan yang sudah ditargetkan dalam kehidupan. Lurusnya niat dan optimisme tinggi menjadi bekal untuk terus menjalankan dua misi besar diciptakannya kita di dunia, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Dua misi utama ini disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, astaghfirullah, dan bismillah menjadi paket awal dalam mengawali tahun ini agar perjalanan masa lalu, masa kini, dan masa depan dapat meraih berkah dan kualitas yang lebih baik. Kualitas kehidupan bukan hanya diukur dari capaian-capaian kuantitas seperti saja, namun lebih dari itu. Capaian kualitas berupa ketenangan, kenyamanan, dan keberkahan hidup juga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Semoga kita memenuhi pesan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil hulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal mukhlisin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa syairil buldani muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.